Selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita bahas ramalan zodiak bulan April, bulan yang sangat aktif dan sangat menarik. Oke, langsung aja. Pertama-tama, Aries. Untuk teman-teman Aries Sun, Moon, atau Ascendant, bulan April adalah bulan Aries. Jadi ini adalah bulan kalian. Saat ini banyak planet berkumpul di zodiak Aries. Artinya banyak hal yang teraktifkan pada diri Aries. Kamu akan mengalami lonjakan energi. Kamu mulai termotivasi atau merasa terpacu untuk memulai sesuatu yang baru. Bahkan saking semangatnya, beberapa di antara kalian akan sulit tidur karena terus membayangkan ide-ide baru. Bahkan kamu mungkin sedang merencanakan program untuk tahun ini atau bahkan sampai 2 tahun ke depan. Karena saat ini Saturnus bertemu dengan Mars, yang dimana ini adalah siklus 2 tahun. Jadi banyak peristiwa yang terjadi sekarang akan menjadi sangat penting untuk 1 hingga 2 tahun ke depan. Dan ini adalah energi yang benar-benar baru, bukan topik lama atau hal-hal dari masa lalu. Selanjutnya ada pembaruan vitalitas pada diri kamu. Jika kamu saat ini merasa sedikit terkuras atau rendah motivasi, terutama di bulan Maret, karena planet-planet berada di rumah ke-12, di mana kamu butuh lebih banyak istirahat, sekarang di bulan April semuanya berubah. Mars pindah ke zodiak kamu pada tanggal 10 April. Merkurius juga pindah ke zodiakmu tanggal 15 April. Matahari, Saturnus, dan Neptunus juga sudah di Aries. Jadi ini waktunya untuk bangun, tidak ada lagi bermalas-malasan. Di bulan April, arah besar akan ditunjukkan kepada Aries dan tidak semuanya akan mudah, bahkan penuh dengan tantangan. Namun kesulitan di sini tidak berarti selalu buruk. Ini bisa sangat produktif dan hasil yang manis jika kamu berhasil melewatinya. Saturnus dan Mars bertemu di zodiak kamu untuk memberi kamu sebuah pekerjaan besar baru, misi baru, atau tantangan baru untuk dikerjakan. Kamu bisa menantang diri sendiri karena ini terjadi di rumah pertama kamu. Kamu memberikan tuntutan yang lebih tinggi pada diri sendiri. Kamu akan secara sadar memilih untuk mengambil tantangan yang lebih sulit ini selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Jika ascendant kamu di Aries, mungkin kamu ingin mengubah tubuh kamu dan berolahraga setiap hari. Mars ingin memobilisasi sumber daya fisik, sementara Saturnus ingin memobilisasi kemampuanmu untuk berkata tidak pada hal-hal yang merusak. Energi ini sangat kuat di bulan April ini. Lalu ada juga energi Mars, energi yang memberikan motivasi, tetapi sebelum termotivasi, mungkin kamu akan mengalami frustasi terlebih dahulu. Frustasi yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa lagi kamu toleransi. Amarah yang diciptakan Mars dan frustasi Saturnus mendorong kamu untuk mengambil langkah berikutnya. Langkah yang benar, langkah yang berani, dan langkah yang sulit. Seringkali kita tidak melakukan hal sulit kecuali ada sesuatu yang mendorong kita. Tetapi Aries berbeda. Biasanya Aries lebih bersedia melakukan hal sulit karena mereka secara internal selalu terdorong untuk mengambil tantangan ke wilayah yang sukar. Mereka adalah domba jantan yang mendaki tempat berbatu. Jadi saya tidak berpikir konjungsi Saturnus dan Mars ini akan menjadi hal buruk bagi kalian. Namun, kalian perlu lebih menjaga kesehatan, terutama sekitar tanggal 17, karena saat itulah Matahari, Merkurius, Mars, Neptunus, dan New Moon sejajar. Tanggal 19, Saturnus bertemu Mars. Lalu tanggal 20, Merkurius bertemu Saturnus dan Mars. Ada banyak stimulus untuk melakukan sesuatu yang baru, mengubah arah, dan keputusannya mungkin sulit karena melibatkan Saturnus. Ini mungkin mengharuskan kamu berpikir sangat dalam, mengambil tanggung jawab ekstra, atau mengorbankan sesuatu demi tujuan yang lebih besar. Matahari di Aries melambangkan tujuan dan versi tertinggi dari diri kamu. Beberapa dari kamu mungkin ingin mengorbankan cara hidup lama, kenyamanan tertentu, dan identitas lama untuk mengambil peran baru dalam hidup kamu, seperti menjadi orang tua, pekerjaan baru, atau menjadi atlet. Alam semesta akan memberikan tanda-tanda melalui Merkurius mengenai arah mana yang harus kamu ambil. Jika kamu lahir di tanggal 27 sampai 31 Maret atau memiliki planet di derajat 7 sampai 8 Aries, kamu harus lebih berhati-hati pada tanggal 17 hingga 22 April. Kamu mungkin akan merasa sedikit kewalahan karena semua planet seolah berada di pundak kamu. Tetapi Aries lahir untuk momen dengan intensitas tinggi seperti ini. Kamu akan mendapatkan ketabahan dan tekad untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ini bukan saatnya untuk stagnasi, semua planet bergerak maju, jadi ini adalah waktunya untuk menyerbu ke depan. Namun karena adanya Saturnus, kamu harus bertindak dengan rencana yang matang, bijaksana, dan bertanggung jawab, bukan hanya sekedar menyerbu secara spontan. Lakukanlah segalanya dengan cara yang benar, tanpa mengambil jalan pintas. Lalu, Venus akan berada di rumah kedua kamu sepanjang bulan April, membawa hal-hal baik terkait uang dan nilai-nilai pribadi. Ini adalah bulan yang baik untuk memperoleh keuntungan finansial atau membeli sesuatu yang berharga. Kamu bisa menenangkan diri dengan makanan enak atau rutinitas kecantikan. Selain itu, Uranus pindah ke rumah ketiga kamu di zodiak Gemini hingga tahun 2033, yang akan membantu Aries melalui aspek yang harmonis bersama Pluto. Kamu akan mampu memanfaatkan perubahan lingkungan, teknologi baru seperti AI, dan robotika yang terjadi di masyarakat. Energi semesta seolah memusatkan kekuatannya pada Aries tahun ini untuk membantu kamu memenuhi misi tertentu. Pluto kebenaran ilahi, Uranus kebijaksanaan ilahi, dan Neptunus cinta ilahi berkumpul untuk memberikan kekuatan kepada kamu untuk mengatur strategi, menjadi serius, dan bertanggung jawab.
Uranus di rumah ketiga akan membawa banyak perubahan baru yang menarik dalam lingkungan sekitarmu, seperti rekan kerja, teman, atau kerabat baru. Cara berpikir kamu akan bergeser menjadi lebih cepat dan selaras dengan tren masa depan. Kamu akan secara tidak sadar mengetahui dan terbiasa dengan tren baru yang sedang berkembang. Selanjutnya, zodiak Taurus. Untuk teman-teman Taurus Sun Moon atau Ascendant, bulan ini akan menjadi bulan yang lebih tenang karena aktivitas planet terjadi di rumah ke-12 kamu, yaitu rumah istirahat dan alam bawah sadar. Kamu diminta untuk memperlambat tempo, mendengarkan suara hati, dan memperhatikan pesan dari alam bawah sadar atau mimpi. Ini adalah waktu untuk pemulihan jiwa dan menerima tanda-tanda dari dunia yang tak terlihat. Karena banyaknya aktivitas di rumah ke-12, kamu mungkin merasa terlalu terstimulasi sehingga sulit tidur karena terlalu banyak berpikir. Kamu disarankan untuk mencari waktu menyendiri guna melepaskan energi ini dan menghindari perilaku adiktif seperti terlalu banyak menggunakan media sosial atau mengonsumsi zat adiktif. Selanjutnya mengenai konjungsi Saturnus dan Mars. Pertemuan Saturnus dan Mars di rumah ke-12 memulai siklus 2 tahun untuk melakukan pekerjaan berat, baik itu secara fisik ataupun psikologis. Ini adalah waktu untuk memperkuat tekad guna menghilangkan kecanduan, perilaku sabotase diri, atau menghadapi musuh batin kamu. Jika kamu bekerja di bidang penyembuhan, medis, riset laboratorium, atau layanan sosial, bulan ini justru bisa menjadi sangat sibuk bagi kamu. Kalau kamu seniman, kamu bisa mendapatkan inspirasi kuat. Untuk sebagian Taurus lainnya, ini terasa seperti waktu tenang tapi penuh proses batin. Kamu bisa mendapat realisasi mendalam, pemahaman serius, bahkan pencerahan spiritual. Mungkin sebagian dari kalian akan mengalami pencerahan spiritual melalui krisis atau rasa sakit. Tapi krisis dan rasa sakit ini bisa menjadi media untuk melepaskan luka lama dan bergerak maju. Sekitar tanggal 17-21 April, saat Saturnus, Mars, Merkurius, dan New Moon sejajar, kamu perlu ekstra hati-hati, terutama soal batin. Kamu bisa mudah marah atau gelisah, tapi tidak tahu harus marah ke siapa. Ini bisa meledak menjadi sabotase diri jika tidak dikelola. Setelah tanggal 20 April, saat matahari masuk ke Taurus, energimu mulai meningkat, apalagi setelah New Moon di Taurus sekitar pertengahan April. Kamu bisa mulai menerapkan hal-hal baru secara nyata. Sampai saat itu tiba, lebih baik istirahat. Rumah ke-12 juga tentang detoks tubuh, jadi kadang imun tubuh bisa turun. Kabar baiknya, Venus hampir sepanjang bulan April ada di Taurus. Ini membuatmu terlindungi, nyaman, dan dirawat. Kamu bisa menikmati hal-hal baik seperti makan enak, bersenang dengan teman-teman, dan lain-lain. Energi Venus juga membuatmu lebih magnetis. Meski kamu sedang banyak proses batin, kamu tetap menarik secara sosial. Selanjutnya, Uranus akan keluar dari Taurus setelah 7-8 tahun. Selama waktu tersebut, Uranus membawa ketidakstabilan, perubahan tak terduga, dan ketidaknyamanan bagi Taurus. Sekarang energi itu mulai pergi, dan hidupmu akan terasa lebih tenang. Ini saatnya istirahat dan pulih. Uranus pindah ke rumah kedua, membawa perubahan finansial jangka panjang, mendorongmu untuk mempunyai sumber penghasilan mandiri atau sistem baru. Ini tidak instan, tapi penting untuk masa depan, termasuk adaptasi dengan era AI dan teknologi. Selanjutnya, zodiak Gemini. Untuk teman-teman Gemini Sun, Moon, atau Rising, Uranus masuk ke zodiakmu pada akhir 26 April. Ini peristiwa besar. Uranus akan berada di sana selama 7 tahun ke depan. Dan Uranus mengatur AI, robotika, teknologi baru, atau apapun itu yang berkaitan dengan terobosan baru. Baik itu Sun, Moon, atau Rising Gemini, kamu seperti terlahir untuk zaman ini. Karena Uranus mengatur perkembangan teknologi baru dan kecerdasan super, dan sekarang masuk ke zodiakmu, bukan berarti kamu tiba-tiba jadi super genius. Kamu memang sudah cerdas sebagai Gemini, tapi maksudnya kamu akan sangat mudah nyambung dan selaras dengan hal-hal baru ini. Teknologi baru akan terasa seperti bagian dari dirimu. Kamu akan menemukan tempatmu dan mengarahkan diri ke teknologi-teknologi ini. Ekonomi baru ini juga berkaitan dengan bisnis. Kamu akan beradaptasi seolah itu sudah sifat alami kamu. Jadi ini hal yang sangat besar. Banyak Gemini akan menghadapi tantangan AI dan robotika atau setidaknya sangat mudah mengintegrasikannya ke dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau kamu tidak terjun langsung ke AI, kamu tetap akan menggunakan dalam bisnis, pekerjaan, atau gaya hidupmu. Kamu juga berpotensi memimpin tren baru ini atau memimpin gelombang perubahan. Dalam 7 tahun ke depan, kamu bahkan tidak akan mengenali dirimu yang sekarang. Ini baru dimulai pada akhir April. Gemini yang lahir di derajat awal akan merasakannya lebih dulu tahun ini. Hidupmu akan berubah dan bahkan sulit diprediksi karena Uranus itu penuh dengan kejutan. Uranus juga mengaktifkan rumah ke-9. Jadi ini bisa berarti pengetahuan baru, belajar hal baru, terbuka pada negara asing, perjalanan, atau sistem kepercayaan baru. Kamu bisa mulai percaya pada hal-hal yang dulu terasa mustahil. Dan ketika kamu percaya, kamu bisa mewujudkannya. Ini merupakan energi besar untuk Gemini. Hidup barumu telah dimulai. Ada Gemini yang sudah akan menikah, punya anak, atau memulai karir atau bisnis di 2026. Hal besar akan datang, tapi detailnya sulit diprediksi. Uranus adalah planet dengan tema penemuan, kesadaran, wawasan, dan hal-hal revolusioner lainnya. Bukan berarti kamu jadi profesor, tapi kamu akan mengalami pencerahan internal tentang hidupmu.
Banyak terobosan-terobosan yang membuat hidupmu melaju lebih cepat. Uranus itu planet cepat, dan Gemini menyukai itu. Energi ini membuatmu merasa lebih hidup. Sekarang kita kembali fokus ke bulan April. Bulan April ada banyak planet di Aries yang merupakan rumah ke-11 kamu. Mars masuk di Aries, Matahari di Aries, Neptunus di Aries, Saturnus di Aries, Merkurius masuk ke Aries mulai 15 April, dan New Moon di Aries juga. Semua terjadi di rumah ke-11, yaitu rumah teman, jaringan sosial, komunitas, dan tujuan jangka panjang. Ini berarti awal baru yang kuat, karena ada 5 siklus baru. Banyak hal baru terkait teman, lingkungan sosial, dan komunitas. Namun karena Saturnus ikut terlibat, ini juga membawa tanggung jawab dan keputusan penting. Puncaknya sekitar tanggal 17-22 April. Ini periode intens. Kamu mungkin harus menjauh dari teman atau grup tertentu. Atau mungkin masuk ke komunitas baru. Bergabung dengan organisasi, klub, atau proyek. Fokus kamu juga akan tertuju pada jangka panjang. Rumah ke-11 juga tentang audiens atau iklan, pemasukan, cash flow, jaringan bisnis, atau peluang dari pemerintah atau sponsor. Kamu mungkin akan memulai proyek besar, bergabung dalam sistem ekonomi baru, misalnya platform digital, menggunakan tools AI untuk bisnis, memperluas jangkauan sosial atau bisnis. Tapi semua ini butuh usaha, komitmen, dan kerja keras. Selain itu ada juga energi Venus. Venus ada di rumah ke-12 sepanjang bulan April. Ini bagus untuk istirahat, tidur, healing, liburan, atau menikmati hal secara privat. Tapi kamu tetap harus hati-hati sekitar tanggal 19-21 April, karena itu hari penting untuk keputusan besar. Selanjutnya, zodiak Cancer. Untuk teman-teman Cancer Sun, Moon, atau Rising, kumpulan planet berada di rumah ke-10 kamu, yaitu di Aries. Ini adalah rumah tertinggi kamu, dan rumah ke-10 adalah rumah aksi dan rumah produktivitas. Jadi jika kamu tidak bekerja atau sudah pensiun sekalipun, kamu akan sangat produktif. Kamu akan terdorong untuk mengambil tindakan di bulan ini. Jupiter baru saja kembali bergerak maju di bulan Maret di zodiakmu. Jadi energi Jupiter sedang melindungimu dan Jupiter sangat nyaman berada di Cancer. Beberapa keputusan yang sangat penting akan terjadi bagi Cancer. Semua planet sedang bergerak maju, yang menandakan kamu mendapat lampu hijau untuk maju. Jika kamu sedang stuck atau tidak yakin harus berbuat apa, perlahan-lahan semuanya akan menjadi jelas untuk kamu. Di bulan April ini, kamu akan diminta untuk mengerahkan energimu untuk mulai bergerak dan melakukan sesuatu. Misalnya dalam karir, muncul motivasi baru, muncul ide baru, muncul proyek baru, atau muncul peluang karir baru. Intinya, cakrawala profesional baru akan terbuka untuk kamu. Energi baru ini membutuhkan dedikasi, kerja keras, bahkan pengorbanan, karena Saturnus juga ikut dalam konjungsi ini, terutama sekitar tanggal 17-19. Ketika Saturnus bergabung dengan Mars, ini menandakan mulainya sebuah siklus baru selama 2 tahun. Jadi sekitar tanggal 17-20 April adalah waktu di mana keputusan penting harus diambil terkait karir atau status sosial kamu. Ini adalah periode paling penting dan ini bisa terasa agak menegangkan karena planet-planet ini tidak mudah. Awal baru ini bisa dipicu oleh semacam tekanan, konflik, atau interaksi dengan figur otoritas atau institusi. Atau bisa juga otoritas dalam dirimu sendirilah yang aktif. Ini akan membutuhkan dedikasi jangka panjang. Beberapa siklus ini berlangsung beberapa bulan, bahkan ada yang sampai 2 tahun, yaitu seperti konjungsi Saturnus dan Mars. Kamu akan diminta untuk mengerahkan energi, sumber daya, dan tekad untuk melakukan sesuatu yang sulit, baik itu dalam karir atau bagaimana kamu dikenal di masyarakat luas. Bagi yang ambisius, ini bisa jadi periode yang sangat produktif. Kamu bisa mulai berkomitmen pada pekerjaan besar atau sesuatu yang penting. Tapi Saturnus menuntut pengorbanan, mengorbankan kenyamanan kecil demi tujuan yang lebih besar. Lalu matahari juga bagian dari konjungsi ini dan melambangkan tujuan hidup yang lebih tinggi atau visi besar tentang bagaimana kamu ingin menjalani hidupmu. Jadi di bulan April ini keputusan sulit mungkin bisa muncul, bahkan dipicu oleh krisis. Tapi sulit bukan berarti negatif. Kamu bisa mengubah reputasi dan status sosialmu dengan melewati kesulitan ini. Keputusan yang kamu ambil sekarang akan punya efek jangka panjang dan luas. Kamu akan lebih terlihat di publik, orang lain akan melihat, menilai, mengkritik, atau mengapresiasi tindakanmu. Rumah ke-10 berkaitan dengan otoritas, kepemimpinan, keputusan penting, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Itu artinya, akan ada interaksi dengan orang yang berkuasa seperti bos, figur ayah, orang tua, atau institusi. Karena Saturnus dan Mars adalah planet yang keras, hasilnya bisa luar biasa, tapi prosesnya tidaklah mudah. Jadi dalam menghadapi orang berkuasa, kamu harus lebih berhati-hati. Kamu bisa memanfaatkan energi Jupiter, yaitu berpikiran terbuka, pemaaf, dan bertindak berdasarkan versi terbaik dirimu. Perlu diketahui, kombinasi Mars, Merkurius, dan Saturnus bisa memicu kemarahan atau konflik. Tapi jika kamu menghadapinya dengan bijak, hasilnya bisa sangat baik dan produktif. Intinya, semua planet ini akan mendorongmu untuk bergerak. Jangan takut dengan kesulitan. Sekarang, kamu diberi energi untuk menghadapi hal-hal sulit yang sebelumnya kamu hindari. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang dulu kamu tidak punya keberanian atau energi untuk melakukannya. Beberapa dari kamu mungkin benar-benar mengubah status sosialmu mulai April. Misalnya, menikah, bercerai, mulai karir baru, atau keputusan besar lainnya. Selanjutnya mengenai energi Venus.
Venus akan berada di rumah ke-11 sepanjang bulan April. Ini adalah energi yang lebih ringan. Energi Venus mendatangkan dukungan yang datang dari teman, komunitas, atau lingkungan sosial. Bisa juga melalui aktivitas grup atau pertemuan sosial. Peristiwa besar lainnya adalah Uranus berpindah dari rumah ke-11 ke rumah ke-12 selama 7 tahun ke depan. Ini akan mengubah energi secara besar. Energi di rumah ke-12 bisa membuat kamu terhubung dengan dunia yang tak terlihat, seperti mendapat intuisi, inspirasi, mimpi yang bersifat pesan, atau tanda-tanda spiritual lainnya. Energi Uranus seolah-olah membuatmu mendapat jalur langsung ke dunia spiritual atau alam bawah sadar. Bisa berupa ide tiba-tiba, wawasan, atau mimpi yang terasa sangat nyata. Selama 7 tahun ini, kamu bisa mengalami pencerahan besar, terutama terkait kebiasaan buruk, kecanduan, atau pola sabotase diri. Uranus memberi kebebasan dari hal-hal tersebut. Ini proses panjang, tapi bisa sangat membebaskan. Intinya, Uranus memberi kebebasan dari hal-hal yang mengikatmu secara bawah sadar. Jadi teman-teman Cancer sekalian, bulan April ini adalah bulan yang besar sekali untuk kalian. Banyak perubahan, awal baru, dan keputusan penting. Semoga energi ini menyertai kamu, tetap bergerak maju, dan tetap terbuka terhadap peluang besar. Selanjutnya, zodiak Leo. Untuk teman-teman Leo Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan April ini, Merkurius, Mars, Saturnus, Matahari, dan Neptunus akan berada di rumah ke-9 dan berada di zodiak Aries yang berelemen api. Kamu sendiri juga berelemen api, artinya kamu mendapat dorongan dan dukungan dari energi planet-planet tersebut. Ini seperti sifat alami kamu diaktifkan oleh energi yang mirip dengan dirimu. Energi semesta sangat mendukung kamu panjang sebagian besar bulan April, dan semua planet bergerak direct. Artinya apa? Artinya adalah awal baru dan wilayah baru. Kamu mendapatkan lampu hijau untuk maju untuk memulai sesuatu. Rumah ke-9 sangatlah penting di sini. Apa itu rumah 9? Rumah ke-9 adalah tentang visi dan masa depanmu. Rumah ke-9 adalah tempat kita membayangkan versi diri yang lebih baik, tujuan kita, impian kita untuk masa depan. Ini juga tentang idealisme, bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri kita, menjadi manusia yang lebih baik dengan cara yang benar. Ada bagian kecil dalam dirimu yang egois, namun seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari apa yang terbaik untuk orang lain dan juga dirimu sendiri. Selain itu, rumah ke-9 adalah juga berkaitan dengan sinkronisitas. Saat kamu selaras dengan kehendak Tuhan, alam semesta, atau versi tertinggimu, kamu akan berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan bertemu dengan orang yang tepat. Kita sering menyebutnya keberuntungan atau kebetulan, tapi sebenarnya ini sinkronisitas. Rumah ke-9 juga bagaimana cara alam semesta berbicara kepada kita. Dengan banyaknya planet di sana, kamu akan menerima banyak pertanda seperti kemana kamu harus pergi, atau masa depan seperti apa yang menantimu. Bayangkan kamu berjalan di hutan tanpa tahu arah. Rumah ke-9 seperti kamu tiba-tiba diangkat ke atas, melihat dari sudut berview atau sudut pandang burung, kamu bisa melihat arah utara, selatan, kota, tujuan. Itulah yang kamu dapatkan sekarang, perspektif tinggi tentang hidupmu. Kalau kamu saat ini merasa sedang stuck, ini adalah momen di mana kamu bisa menemukan solusi, karena masalah tidak bisa diselesaikan dari tingkat kesadaran yang sama, harus dari perspektif yang lebih tinggi. Rumah ke-9 memberimu perubahan perspektif itu. Jawaban itu sendiri bisa datang dari mana saja. Bisa dari buku, sesuatu yang kamu baca, seseorang memberi saran, atau ilham. Jadi terbukalah terhadap opini orang lain dan solusi yang berbeda. Bulan April ini adalah waktu yang baik untuk merencanakan masa depan. Karena kamu punya perspektif yang lebih tinggi, sekitar tanggal 17, New Moon berada di rumah ke-9. Ini membuat banyak hal akan menjadi lebih jelas. Kamu mulai melihat jalan yang tepat untuk masa depanmu, meskipun penglihatan ini mungkin berbeda dari rencanamu sebelumnya. Ini adalah energi baru, bukan revisi masa lalu. Selain itu, di bulan April ini bisa muncul peluang untuk memperluas wawasan, perjalanan, pindah ke luar negeri, atau bekerja dengan orang asing. Rumah ke-9 adalah ekspansi pengetahuan, ekspansi kebijaksanaan, ekspansi perjalanan, dan pertumbuhan diri. Namun karena ada Saturnus dan Mars, ini tidaklah mudah. Kamu mungkin harus mengorbankan kenyamanan lama, kebiasaan lama, bahkan bagian dari kepribadian lama untuk menjadi versi yang lebih baik. Tapi energi ini juga memberi keberanian, motivasi, ketahanan, serta kejelasan langkah. Ini waktu yang sangat baik untuk belajar sesuatu yang baru, bahkan yang sulit sekalipun. Sekitar tanggal 18-21 April, kamu perlu berhati-hati mengenai konflik opini, perdebatan soal kepercayaan atau ideologi, atau ketegangan dalam diskusi. Karena fase ini adalah planetary war, atau perang planet yang terjadi di rumah ke-9, yaitu rumah keyakinan. Jadi disarankan jangan terlalu memaksakan pandanganmu kepada orang lain. Di bulan April ini sangat normal jika kamu merasa stres. Ini normal karena energi Saturnus, Mars, dan Merkurius memang berat. Tapi ini adalah energi yang penting. Kalau dijalani dengan bijak, hasilnya bisa sangat positif. Selain itu ada Venus di rumah ke-10, dan Venus berada di sana hampir sepanjang April. Artinya adalah
Ada energi keberuntungan berkaitan dengan karir, reputasi, citra publik, atau orang berpengaruh. Tapi kamu perlu juga berhati-hati dengan ketidakjujuran. Rumah ke-9 adalah rumah kebenaran. Kalau ada kebohongan atau hal tidak bermoral, semua itu bisa terungkap. Jadi tetaplah jujur dan bermoral. Terakhir, Uranus pindah dari rumah ke-10 ke rumah ke-11. Selama 7-8 tahun lalu, Uranus mungkin membuat karirmu tidak stabil atau penuh dengan perubahan. Sekarang energinya berubah menjadi lebih harmonis dan berlangsung selama 7 tahun ke depan. Hasilnya bisa berupa hadiah dari kerja keras, pengakuan sosial, jaringan baru, teman baru yang unik, maupun peluang besar. Rumah ke-11 berkaitan dengan audiens, followers, klien, dan fans. Kamu bisa berkembang cepat, bahkan viral. Uranus membawa pertumbuhan cepat dan inovasi. Kamu juga bisa memulai proyek besar, mempengaruhi banyak orang, atau mencapai tujuan jangka panjang. Singkatnya, kehidupan sosial dan peluang akan meningkat besar selama 7 tahun ke depan. Jadi, manfaatkanlah energi di bulan April ini untuk bergerak, bertindak, dan mengikuti tanda-tanda dari semesta. Selanjutnya, zodiak Virgo. Untuk teman-teman Virgo Sun, Moon, atau Rising, pertama-tama Uranus berpindah dari rumah ke-9 ke rumah ke-10 kamu untuk 7 tahun ke depan, dan itu terjadi di akhir April. Namun Virgo yang lahir di bulan Agustus akan merasakan energi ini lebih dulu di tahun 2026. Ini adalah prediksi jangka panjang dan bukan langsung terjadi. Uranus akan benar-benar merombak atau mengubah karirmu, karena Uranus adalah planet kebebasan dan pembebasan. Bagi sebagian dari kalian, ini bisa membebaskan kamu dari tanggung jawab duniawi. Misalnya, seseorang bisa berhenti kerja, pensiun, atau jika masih muda, kamu lebih memilih pekerjaan yang lebih independen dan fleksibel, dan keluar dari pekerjaan 9 to 5. Uranus bisa berarti memulai bisnis sendiri, menjadi freelancer, atau masuk ke bidang yang sangat baru dan tidak terduga, bahkan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Atau bisa juga berarti mengupgrade karir yang sudah ada dengan teknologi baru. Uranus berkaitan dengan AI, robotika, dan inovasi baru, dan kamu akan mengintegrasikannya ke dalam hidup atau pekerjaanmu. Bahkan, Virgo bisa berada di garis depan dalam memimpin perubahan, karena rumah ke-10 adalah rumah kepemimpinan, atau orang yang membuat perubahan di masyarakat. Namun Uranus akan membentuk aspek square ke kamu selama 7 tahun. Jadi ini bisa terasa tidak natural atau seperti tekanan dari luar. Tapi kamu justru bisa memberi dampak besar pada dunia melalui perubahan ini. Square itu seperti tekanan dari luar yang memaksa kamu untuk berubah dan beradaptasi. Perubahan ini tidak selalu tentang teknologi. Uranus juga tentang inovasi secara umum. Jadi karir kamu bisa berubah ke arah yang tidak biasa atau alternatif. Dalam 7 tahun ke depan, bisa ada perubahan besar dalam karirmu, terutama jika kamu bekerja secara freelance. Ini sangat bagus karena Uranus akan membebaskan kamu. Selain itu, Virgo punya Gemini di rumah ke-10, yang berarti kamu bisa punya lebih dari satu karir sekaligus. Uranus bisa membangunkan potensi ini. Namun, bisa juga ada konflik dengan atasan atau orang yang lebih tradisional atau konservatif. Konflik ini disebabkan karena kamu ingin berubah, sementara mereka ingin mempertahankan cara lama. Kamu bisa jadi pemberontak besar selama 7 tahun ini di mata orang lain. Beberapa dari kamu mungkin akan berkata, sudah cukup, aku tidak mau lagi mengikuti ekspektasi masyarakat, lalu keluar dari pekerjaan atau bahkan pernikahan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Uranus tidak mentoleransi kepalsuan, hanya yang otentik yang akan bertahan. Kalau kamu bekerja di pekerjaan yang tidak kamu suka atau tidak sesuai dengan jati dirimu, Uranus akan menghancurkannya. Bahkan kalau kamu menolak, Uranus bisa seperti bola penghancur yang akan menghapus jalan hidup yang tidak selaras dengan dirimu. Hanya yang benar-benar sesuai dengan dirimu yang akan bertahan. Banyak dari kamu juga akan tertarik pada teknologi atau menggabungkannya ke bidang kamu. Bahkan jika kamu seorang healer atau penyembuh, kamu bisa menggabungkan metode baru. Ini bisa membawa kamu ke tingkat sosial yang tinggi, visibilitas yang besar, bahkan mempengaruhi banyak orang. Namun ini juga bisa sangat menantang bagi Virgo, karena Virgo biasanya tidak suka terlalu terlihat. Tapi dengan Uranus, kamu akan dipaksa tampil di depan publik. Tindakan kamu tidak hanya akan sangat terlihat dan bisa menimbulkan kontroversi, tapi juga membawa dampak besar. Oke, itu adalah energi Uranus untuk 7 tahun ke depan. Sekarang kita fokus ke bulan April. Pertama-tama ada banyak planet berkumpul di Aries, yaitu di rumah ke-8 kamu. Rumah ke-8 adalah rumah transformasi. Ini membawa awal baru yang kuat karena Aries adalah tanda awal baru. Dan di sana ada 5 konjungsi yang berarti awal siklus baru dan beberapa bisa berlangsung sampai 2 tahun. Ini bisa terasa mengganggu karena rumah ke-8 berkaitan dengan perubahan mendadak dan transformasi besar. Ini bisa menjadi transformasi psikologis yang dalam seperti proses pembersihan energi, membuang energi lama, trauma, dan pola lama. Awalnya mungkin terasa emosional, berat, seperti gempa batin, tapi ini adalah proses penyembuhan. Rumah ke-8 juga berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Itu berarti ini bisa diartikan kehamilan bagi sebagian orang, atau kematian ego lama dan lahirnya versi baru dari dirimu. Kamu juga bisa tertarik pada topik seperti kehidupan setelah mati, psikologi, penyembuhan trauma, astrologi, tarot, konspirasi, atau hal-hal yang bersifat tersembunyi.
Rahasia bisa terungkap, atau kamu terlibat dalam sesuatu yang bersifat rahasia. Secara finansial, ini bisa berarti uang tersembunyi, sumber pendapatan baru, investasi, atau keuangan bersama. Namun ini butuh usaha karena ada Saturnus dan Uranus yang merupakan kombinasi yang berat. Ini bisa memunculkan konflik, obsesi, atau perebutan kekuasaan dalam hubungan. Tapi ini juga momen terobosan yang memaksa kamu melakukan perubahan dan pembebasan. Kamu juga mengambil tindakan untuk keluar dari situasi yang mengontrol kamu. Rumah ke-8 juga berkaitan dengan perceraian, kebangkrutan, tapi juga kekayaan besar. Bukan berarti itu pasti terjadi, tapi ini adalah tema transformasi ekstrim. Tanggal 18 sampai 21 April adalah periode penting, karena Merkurius bergabung dengan Mars dan Saturnus. Di hari-hari ini, kamu bisa lebih mudah tersulut emosi, konflik, atau perdebatan, terutama soal uang, kontribusi, dan nilai dalam hubungan. Bisa juga ada keputusan penting tentang investasi, pajak, warisan, atau keuangan bersama. Selanjutnya mengenai energi Venus dan Jupiter. Venus di rumah ke-9 akan memberikan perlindungan dan keberuntungan terhadap kamu dalam hal perjalanan, pendidikan, dan hal luar negeri. Jupiter di rumah ke-11 membawa keberuntungan dari teman, komunitas, dan tujuan hidup, termasuk peluang finansial dan pengakuan sosial. Kesimpulan di bulan April ini adalah perubahan besar dalam karir untuk 7 tahun ke depan, transformasi psikologis mendalam di bulan April, potensi konflik dan tekanan, tapi sifatnya terobosan dan pembebasan, dan peluang finansial dari sumber luar. Selanjutnya, zodiak Libra. Untuk teman-teman Libra, Sun, Moon, atau Rising, energi planet sedang mempengaruhi dan bekerja pada area perubahan dan awal baru dalam hidupmu. Semua planet sedang bergerak maju atau direct, jadi kita sedang memasuki wilayah baru, peluang baru, atau perkembangan baru. Kita tidak lagi terjebak di masa lalu. Energi bergerak maju dan kamu perlu mengejarnya. Di awal bulan, sekitar tanggal 2 atau 3 April, ada bulan purnama di zodiakmu pada derajat 12. Libra yang lahir sekitar derajat 10-15 akan merasakannya paling kuat, terutama Libra pertengahan derajat. Ini bisa membawa penyelesaian suatu proyek, akhir dari fase tertentu, atau transisi ke tahap berikutnya dalam hidup. Bulan purnama adalah puncak atau hasil dari sesuatu yang telah berkembang. Ini bisa terasa emosional dan intens, tapi juga bisa sangat positif. Biasanya ini adalah waktu melihat hasil dan tindakan di masa lalu. Bisa berupa penghargaan, atau bisa juga sesuatu yang salah menjadi terlihat jelas. Intinya, sorotan ada padamu. Bulan purnama juga meningkatkan intuisi. Kamu bisa mendapatkan kesadaran, kejelasan, atau realisasi yang kuat. Mungkin juga menyadari bahwa kamu perlu mengubah arah hidupmu. Karena ini terjadi di rumah pertama, kamu akan membuat keputusan untuk diri sendiri, tapi hubungan atau relasi tetap memainkan peran besar. Karena sebagian besar planet berada di rumah ke-7 kamu, yaitu rumah relasi, hubungan, atau hal yang berkaitan dengan orang lain. Jadi kamu harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain, seperti pasangan, teman, rekan kerja, atau orang yang baru masuk ke dalam kehidupanmu. Setelah itu ada 5 siklus baru yang dimulai di Aries, yaitu aspek matahari dengan bulan, aspek Mars dengan Neptunus, aspek Mars dengan Saturnus, aspek Merkurius dengan Saturnus, dan aspek Merkurius dengan Mars. Periode paling penting adalah sekitar tanggal 17-21 April. Fokus utamanya adalah relasi dan awal baru. Beberapa siklus ini bisa berlangsung lama, bahkan hingga 2 tahun. Konjungsi Saturnus dan Mars meminta kamu memulai sesuatu yang baru yang membutuhkan usaha besar, disiplin, dan mungkin melibatkan orang lain. Dan bisa juga karena perubahan dalam hidup pasanganmu, kamu juga perlu menyesuaikan hidupmu. Kamu mungkin harus membuat rencana bersama, mengambil keputusan serius, atau memulai proyek bersama, baik dalam hubungan, keluarga, atau bisnis. Orang lain bisa menjadi pemicu untuk perubahanmu. Mereka mungkin menantangmu, mengkritikmu, atau mendorongmu keluar dari zona nyaman. Ini bukan hal buruk, justru bisa membantu kamu berkembang. Contohnya, memulai olahraga dengan pasangan, memulai proyek bersama, atau bekerja keras di bawah tekanan. Namun sekitar tanggal 17-22 April, berhati-hatilah karena bisa terjadi konflik atau konfrontasi. Orang lain mungkin menekan tombol emosimu. Saran penting untuk kamu adalah jangan reaktif. Tunggu beberapa hari sebelum merespon. Saturnus mengajarkan kesabaran dan tanggung jawab. Jadi buat rencana dengan matang sebelum bertindak. Selain itu, kamu juga mungkin harus mengorbankan kenyamanan untuk sesuatu yang lebih besar dan jangka panjang. Dari sisi karir, ini juga bulan yang sangat penting. Rumah ke-7 dan rumah ke-10 sama-sama berhubungan dengan karir. Rumah ke-10 adalah karir dan status sosial. Rumah ke-7 adalah bisnis, kerjasama, dan opini publik. Dengan Jupiter bergerak maju di rumah ke-10, kamu mendapatkan lampu hijau untuk maju. Keputusan yang kamu ambil sekarang bisa berdampak hingga 12 tahun ke depan. Beberapa Libra mungkin membebaskan diri dari jalur karir tertentu atau justru berkomitmen lebih dalam terhadap karir atau hubungan. Namun ada satu aturan penting, jangan mengambil jalan pintas. Karena Saturnus aktif di rumah ketujuhmu, semua harus dilakukan dengan cara yang benar, legal, dan bertanggung jawab. Kalau melanggar, biasa ada konsekuensi. Peristiwa besar lainnya adalah Uranus berpindah dari rumah ke-8 ke rumah ke-9.
Selama 7-8 tahun terakhir, Uranus di rumah ke-8 mungkin membawa naik turun dalam keuangan, investasi, atau hal tersembunyi. Sekarang Uranus masuk ke rumah ke-9, posisi yang sangat menguntungkan untuk Libra hingga tahun 2033. Energi Uranus membawa percepatan hidup ke arah positif, peluang baru, intuisi yang lebih kuat, mendapat ide atau visi secara tiba-tiba, atau kejelasan tentang masa depan. Kamu bisa tiba-tiba tahu arah hidupmu dengan jelas. Lalu rumah ke-9 juga berkaitan dengan keberuntungan, pendidikan, perjalanan, atau keyakinan. Jadi Uranus di rumah ke-9 boleh diartikan sebagai adanya potensi perubahan kepercayaan, pikiran lebih terbuka, peluang dari luar negeri, atau membuatmu lebih terbuka terhadap budaya atau perspektif baru. Intinya Uranus di rumah ke-9 memberikan energi ekspansi kesadaran. Selanjutnya, zodiak Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun, Moon, atau Rising, selama 7 tahun terakhir, Uranus berada di zodiak yang berlawanan denganmu, yaitu Taurus, yang secara langsung mempengaruhimu. Dan Uranus adalah planet yang disruptif atau sifatnya mengacaukan. Uranus membawa banyak perubahan secara tiba-tiba, dan khususnya perubahan itu datang kepadamu melalui hubungan, sumber eksternal, atau melalui orang lain. Tapi sekarang Uranus meninggalkanmu, dan selama 7 tahun ke depan, ia tidak akan membuat aspek langsung kepadamu. Sebenarnya ketika Uranus meninggalkan Taurus, ini dapat memberikan ketenangan kepadamu. Namun karena kamu masih akan memiliki Pluto, yang bagi sebagian dari kalian tetap membuat aspek, ini tentunya masih menyisakan gejolak dalam kehidupan sebagian besar dari kalian. Tapi setidaknya energi Uranus yang bersifat tiba-tiba dan mengacaukan ini tidak lagi langsung mempengaruhimu, sehingga keadaan menjadi lebih tenang, terutama dalam kehidupan eksternal, hubungan, atau relasi. Khususnya bagi kalian yang sebelumnya sulit mempertahankan hubungan yang stabil, yang sering mengalami putus nyambung, gangguan, atau perpisahan. Sekarang hal-hal tersebut mulai stabil. Mulai akhir April 2026, Uranus berpindah ke rumah ke-8-mu dan berada di zodiak Gemini selama 7 tahun ke depan. Sebelum fokus ke bulan April, kita bahas energi Uranus terlebih dahulu agar kamu mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang masa depan. Rumah ke-8 adalah salah satu rumah keuangan, jadi ini lebih berkaitan dengan kebebasan finansial yang mungkin akan kamu kejar selama 7-8 tahun ke depan. Ini bisa melalui sumber alternatif atau melalui sumber daya orang lain. Sumber daya orang lain ini bisa berupa bakat mereka, keterampilan mereka, atau bahkan uang mereka, baik itu pasangan, partner bisnis, atau rekan kerjasama. Hal ini membuka peluang bagimu untuk mendapatkan kebebasan finansial dalam beberapa cara. Selain itu, Uranus di rumah ke-8 secara psikologis membantu memutus koneksi secara tiba-tiba, karena Uranus seperti laser yang memotong keterikatan yang sangat dalam. Rumah ke-8 berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita terobsesi, perilaku kompulsif, atau trauma. Jadi, ini seperti membuang trauma dan koneksi lama. Ini mungkin membuat psikologis dan emosional menjadi kacau, tapi ini adalah transformasi internal dan pembebasan internal, terutama dari ketertarikan leluhur, kutukan, karma, trauma, dan sebagainya. Kamu bisa memutus tali tersebut. Mungkin ada seseorang yang kamu obsesikan, atau kecanduan, atau kebiasaan yang bersifat kompulsif dan memiliki kekuatan atas dirimu. Uranus bisa membantu memutusnya dalam 7 tahun ke depan. Saya tidak bisa mengatakan kapan tepatnya, karena ini prediksi umum. Tapi misalnya ketika Uranus membuat aspek tersebut dengan planet di chartmu, disitulah pembebasan psikologis bisa terjadi secara tiba-tiba. Uranus di sini ingin membebaskanmu, baik secara mental maupun emosional, terutama jika kamu bergantung pada orang lain. Ia bisa memutus ketergantungan itu, dan juga bisa membawa peluang baru dari sumber daya orang lain. Ini juga transit yang bagus untuk belajar astrologi atau hal-hal mistis, rahasia, atau spiritual. Sekarang kita fokus ke bulan April. Saat ini banyak planet berkumpul di rumah ke-6 kamu. Pada tanggal 19 April, Mars bertemu Saturnus, memulai siklus baru bersama selama 2 tahun. Ini berarti kamu akan diberikan sesuatu yang menantang untuk dikerjakan, atau misi baru yang membutuhkan usaha besar. Mars adalah aksi, Saturnus adalah disiplin. Jadi ini memobilisasi semua sumber daya fisikmu. Mars, Merkurius, dan Saturnus membentuk konjungsi 3 planet pada tanggal 19-20 April. Jadi mungkin ada keputusan penting atau perkembangan baru terkait pekerjaan, karyawan, atau proses kerja. Bisa jadi memulai pekerjaan baru, proyek baru, merekrut orang baru, atau perubahan arah dalam pekerjaan yang sudah ada. Namun ini membutuhkan komitmen ekstra, pengorbanan, dan usaha lebih. Dan mungkin butuh waktu 2 tahun untuk benar-benar terwujud. Sekarang kamu hanya melihat awalnya dan arah yang harus diambil. Rumah ke-6 juga berkaitan dengan kesehatan. Ini adalah waktu terbaik untuk memulai perubahan kebiasaan harian. Misalnya, mulai olahraga, yoga, makan sehat, minum suplemen, cek kesehatan, dan lain-lain. Saturnus dan Mars memberi ketahanan seperti Iron Man. Kekuatan untuk konsisten meskipun sulit. Jadi kamu bisa mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya sulit dilakukan secara konsisten. Dalam 2 tahun, hasilnya bisa sangat besar. Jika saat ini kamu mengalami permasalahan kesehatan, itu tanda bahwa kamu harus mengubah arah gaya hidupmu. Ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi peringatan untuk lebih berhati-hati. Rumah ke-6 juga berkaitan dengan musuh. Jadi sekitar tanggal 17-21 April, hati-hati dengan konflik, tuduhan, atau pertengkaran.
tapi kadang ini diperlukan untuk menetapkan batasan dan mengungkapkan apa yang kamu butuhkan. Kamu juga perlu berhati-hati dengan orang agresif atau situasi berbahaya. Mars adalah planetmu, jadi kamu cenderung kuat, tapi Saturnus mengingatkan untuk bertindak dengan hati-hati dan matang. Rumah ke-6 juga berkaitan tentang hutang. Jika kamu memiliki hutang, ini adalah waktu untuk mulai melunasinya. Saturnus dan Mars juga bagus untuk melawan musuh, tapi dengan strategi bukan kekerasan. Di bulan April ini juga waktu yang bagus untuk bersih-bersih, merapikan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda. Energi Saturnus dan Mars cocok untuk kerja berat dan hal-hal yang membosankan tapi penting. Kabar baiknya, Venus berada di rumah ke-7 hampir sepanjang bulan hingga sekitar tanggal 26 April. Ini bagus untuk hubungan atau relasi. Di saat yang sama, Jupiter juga memberikan pengaruh positif. Jadi meskipun ada energi berat dari Saturnus dan Mars, energi saat ini membuatmu produktif, seperti merapikan hidup, membangun kebiasaan baru, dan menyelesaikan pekerjaan penting. Venus di rumah ke-7 bisa membawa bantuan dari orang lain, hubungan yang lebih baik, bahkan peluang romantis. Jupiter yang bergerak maju di rumah ke-9 hingga Juli membawa peluang, inspirasi, dan jawaban. Kamu bisa mendapatkan tanda-tanda atau ilham dari alam semesta, mentor, atau inspirasi spiritual. Ini waktu yang baik untuk belajar, mengajar, atau berpergian ke tempat yang jauh. Zodiak selanjutnya, Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittarius Sun, Moon, atau Rising, di bulan April ini kumpulan planet berada di rumah kelima kamu, di zodiak Aries, yang sama-sama berenergi api. Jadi ketika planet-planet berbaris di zodiak api, energinya akan mendukung kamu. Api membantu api dapat diartikan sebagai inspirasi, motivasi, dorongan, atau ambisi. Semua itu jadi lebih mudah diakses karena api seperti bahan bakar tambahan untukmu. Berbeda dengan bulan Maret atau bahkan 3 tahun terakhir, Saturnus, Neptunus, serta North Node berada di Pisces yang merupakan energi air. Energinya sifatnya lebih menguras. Ditambah lagi mereka berada di rumah keempatmu. Dan ditambah lagi ada banyak planet di Pisces. Jadi energinya lebih introvert, lebih emosional, lebih lambat, dan lebih berat. Tapi mulai bulan April ini energinya sudah berubah. Sagittarius ingin membakar dan terbakar. Sagittarius adalah api. Maksudnya adalah kamu akan merasakan seperti suntikan dopamin ke tubuhmu dan kamu akan merasakan energi yang mulai bergerak secara natural dalam kehidupanmu. Mars bergerak ke rumah kelima kamu. Matahari sudah berada di rumah kelima kamu. Saturnus dan Neptunus sudah berada di rumah kelima selama bertahun-tahun. Merkurius akan berada di rumah kelima pada tanggal 15 April. Lalu New Moon juga akan terjadi di rumah kelima tanggal 17 April. Jadi kalian lihat sendiri, akan ada 5 konjungsi di rumah kelima kamu. Konjungsi adalah tentang awal siklus baru dan energi baru yang mengalir ke kamu. Dan rumah kelima adalah tentang semangat hidup, kegembiraan hidup, dan cinta. Jadi di bulan April ini, kamu akan merasakan lebih hidup, lebih ingin berpetualang, bereksperimen, atau ingin jatuh cinta. Dengan banyaknya aktivasi di rumah kelima, kamu benar-benar bisa menampilkan dirimu. Rumah kelima adalah rumah selebriti, tampil di panggung, atau menjadi pusat perhatian. Jadi beberapa dari kamu, meskipun kamu takut tampil di depan umum, sekarang dengan konjungsi Saturnus dan Mars, kamu akan melakukan sesuatu yang selama ini kamu takuti dan merasa sulit. Rumah kelima juga tentang proyek kreatif. Mungkin kamu punya ketertarikan tertentu terhadap suatu hobi, tapi kamu takut melakukannya, seperti skydiving, bungee jumping, ski, dan lain-lain. Intinya di bulan April ini adalah waktu yang cocok untuk melakukan hal-hal seru yang ingin kamu lakukan. Tapi kamu perlu berhati-hati, karena saat Saturnus, Mars, dan Merkurius berkonjungsi sekitar tanggal 19-20 April, konjungsi ini memberikan energi resiko kecelakaan. Kamu boleh eksplorasi hal baru sepanjang tahun, tapi khusus tanggal 18-21 April, perlu ekstra hati-hati. Di bulan ini, kamu mungkin juga harus mengambil keputusan penting dalam hidupmu, karena energi Merkurius di sini mendorong kamu memulai siklus baru yang serius, dan Saturnus memaksamu untuk disiplin dan berusaha keras untuk memulai siklus baru tersebut. Ini mungkin bisa terkait anak, karena rumah kelima adalah rumah apa yang kita ciptakan, dan di sini anak termasuk di dalamnya. Mungkin kamu harus mengambil tanggung jawab terkait anak atau membantu mereka memulai fase baru. Atau bisa juga kamu harus mengambil keputusan penting dalam hubungan asmara, karena rumah kelima juga tentang orang yang sangat kita cintai. Jadi mungkin ada keputusan penting terkait asmara di bulan ini. Sebagai catatan, tanggal 17-22, anak-anak mungkin lebih rewel. Bisa ada konflik atau perebutan kekuasaan yang akhirnya membuat kamu mengambil keputusan baru. Dalam situasi ini, jangan bereaksi berlebihan. Ini adalah dorongan alam semesta untuk mempertimbangkan sesuatu yang baru dalam hubungan atau cara kamu menghadapinya. Bahkan jika ada konflik atau pertengkaran, itu mendorong kamu untuk memperbarui hubungan atau mengambil arah baru. Selain itu, rumah kelima juga berkaitan dengan bisnis sendiri atau entrepreneurship. Kamu mungkin sudah punya visi mengenai arah bisnismu. Dengan konjungsi Saturnus dan Mars, kamu mungkin baru akan melihat hasilnya setelah 2 tahun. Dan perlu diingat, ini butuh komitmen. Jadi selama 2 tahun ke depan, kamu perlu mengerahkan semua energi dan pengorbanan untuk tujuan yang lebih besar. Kamu mungkin berpikir, katanya ini bulan bagus, kok jadi menakutkan?
Ya, karena planet yang masuk ke rumah kelima kamu cukup berat, tapi rumah kelima adalah karma baik dan sinkronisitas. Jadi apapun yang terjadi akan mendorong kamu untuk menciptakan dan bertindak. Kamu tidak hanya bisa diam menunggu, kamu harus mengejar impian dan bekerja keras pada sesuatu yang kamu sukai. Rumah kelima juga rumah pembelajaran. Dalam astrologi kuno, ini rumah siswa. Jadi mungkin kamu mulai belajar sesuatu yang kamu tekuni dengan serius sekarang. Selanjutnya mengenai energi Uranus. Uranus masuk ke rumah ketujuh kamu pada tanggal 26 April dan akan tinggal di sana sampai tahun 2033. Kamu akan langsung merasakan perubahan nyata. Uranus memberi energi gugup, kegelisahan, dan juga semangat baru. Dan sebagai Sagittarius yang memang cenderung gelisah, ini akan terasa kuat. Selama 7 tahun ke depan, banyak perubahan akan datang melalui hubungan dengan orang lain. Banyak orang akan masuk ke dalam kehidupanmu. Bisa dengan orang berbeda, bisa dengan orang yang lebih muda, orang asing, beda budaya, atau tipe yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ini bukan berarti buruk, ini justru menarik. Energinya cenderung menyenangkan. Dengan banyak planet di rumah kelima dan Uranus masuk ke rumah ketujuh, ini membuka gerbang untuk orang-orang yang bisa mengubah hidupmu dengan cepat. Tergantung derajat zodiakmu, ini bisa terjadi sekarang atau beberapa tahun ke depan. Tapi yang pasti ini akan terjadi dalam 7 tahun. Orang-orang ini mungkin tidak selalu tinggal lama, tapi mereka membawa wawasan baru, mengejutkanmu, dan menunjukkan cara hidup yang berbeda. Energi mereka cenderung berjiwa muda, cepat, menyenangkan, tapi juga bisa bersifat merusak. Ini masa penuh perubahan untuk Sagittarius. Jika Uranus mempengaruhi moonmu, bisa ada perubahan tempat tinggal, keluarga, atau status hubungan dari single ke menikah, atau sebaliknya. Jika mempengaruhi asendanmu, kamu mungkin ingin kebebasan dari hubungan, atau pasanganmu mengalami perubahan besar yang mempengaruhi kamu. Kalau kamu single, kemungkinan besar tidak akan lama single. Bisa ada beberapa hubungan, eksperimen, atau mencoba hal baru. Dengan aktivasi Saturnus di rumah kelima, ini menunjukkan hubungan yang lebih serius, bukan sekadar main-main. Bisa berupa pembaruan hubungan lama atau memulai yang hubungan baru tapi dengan komitmen. Uranus di rumah ketujuh juga bisa membawa peluang melalui orang lain yang mendorong perubahan dalam hidupmu. Intinya ini masa yang menarik, penuh perubahan cepat, dan berbeda. Selanjutnya zodiak Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn Sun, Moon, atau Ascendant, bulan ini dimulai pada tanggal 2 April dengan bulan purnama di rumah ke-10 kamu. Rumah yang paling terlihat dan berada di posisi tertinggi dalam horoskop. Jadi biasanya ini memberi kita hasil dari tindakan kita di masa lalu dan penghargaan terkait karir. Mungkin kamu baru saja menyelesaikan suatu proyek, mungkin kamu mendapatkan pengakuan, mungkin juga mengenai visibilitas atau kejelasan tentang langkah berikutnya dalam karirmu. Apapun itu, menurut saya dampaknya terbilang baik dan positif dan sangat terasa terutama di minggu pertama bulan April. Di bulan April ini kumpulan planet akan berada di rumah keempat kamu dan akan ada 5 konjungsi yang terjadi. Rumah keempat sendiri itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan rumah, keluarga, atau kehidupan pribadi. Dan konjungsi di Aries memiliki arti sebagai awal baru. Jadi kamu mungkin akan mengambil keputusan penting terkait keluarga, tempat tinggal, atau lingkungan rumah. Mungkin kamu menetapkan aturan baru. Mungkin kamu memutuskan untuk pindah rumah. Mungkin kamu berencana merenovasi rumah. Atau mungkin juga kamu akan mengalami permasalahan rumah tangga. Karena di rumah keempat kamu juga terjadi konjungsi Saturnus dan Mars. Saturnus dan Mars dianggap sebagai planet yang lebih menantang. Dan ketika mereka bergabung sekitar setiap 2 tahun sekali, yang dimana kali ini terjadi di rumah keempat kamu, ini bisa menjadi awal dari tanggung jawab baru terkait orang tua atau peran sebagai orang tua. Bisa juga kamu berencana membangun rumah atau pindah tempat tinggal. Mungkin ini tidak langsung terjadi di bulan April, tapi dalam 2 tahun ke depan, kamu akan melakukannya. Dan sekarang adalah langkah awalnya. Siklus 2 tahun Saturnus dan Mars ini meminta kamu mengerahkan energi, usaha pribadi, melakukan sesuatu yang sebelumnya kamu takut lakukan. Mars memberi keberanian untuk melakukan sesuatu yang butuh usaha lebih. Jika sebelumnya kamu ingin melakukan sesuatu namun takut, sekarang kamu punya keberanian untuk melakukannya. Sebagai catatan, kamu perlu lebih berhati-hati terutama sekitar tanggal 17 saat New Moon, dan tanggal 19 saat Saturnus bergabung dengan Mars. Kamu mungkin merasa lebih frustasi atau lebih mudah emosi. Mungkin kamu mengalami konflik dengan anggota keluarga atau orang dekat, atau sesuatu di rumah mungkin butuh perhatian. Perlu diketahui, Merkurius juga bagian dari konjungsi ini. Jadi ada 3 planet, Saturnus, Mars, dan Merkurius. Jadi bisa ada konfrontasi, perebutan kekuasaan, argumen di rumah, atau sesuatu yang butuh perhatian dan tindakan yang hati-hati. Ini memang planet yang menantang, tapi bukan berarti hasilnya negatif. Ini berarti kamu harus keluar dari zona nyaman. Kamu perlu melakukan sesuatu yang butuh usaha lebih, dan kamu adalah Capricorn. Jadi seharusnya kamu cukup baik dalam menghadapi situasi seperti ini. Pada tanggal 17 sampai 22 April adalah waktu kamu bisa mengambil keputusan penting tentang kehidupan pribadi atau bahkan karir. Ini juga bisa terkait arah hidup secara keseluruhan, bahkan kesehatan dan tubuh fisikmu. Tapi karena ini rumah keempat, fokus utamanya tetap keluarga, rumah, dan hubungan emosional. Lalu mengenai energi Jupiter, Jupiter berada di rumah ketujuh, yaitu rumah hubungan atau relasi. Jadi pasangan, rekan bisnis, atau rekan kerja bisa membantu dan mendukung kamu, dan energi ini berlangsung sampai Juli.
Jupiter di rumah ketujuh adalah kekuatan baik yang datang melalui orang lain untuk mendorongmu maju. Jadi orang lain akan memainkan peran penting dalam perubahan besar dalam hidupmu. Bisa jadi melalui pasangan, atau jika kamu single, kamu bisa menemukan pasangan yang dapat membantu karirmu. Atau bisa juga bisnis kamu berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Namun fokus besar di rumah keempat juga menunjukkan kamu mungkin perlu pengorbanan pribadi atau keluar dari zona nyaman demi mencapai tujuan, terutama terkait keluarga, rumah, dan emosi. Lalu di bulan April, Venus berada di rumah kelima kamu. Ini sangat bagus dalam hal asmara. Venus berada di Taurus, ini adalah posisi terbaiknya. Jadi bulan ini sangat bagus untuk percintaan. Dengan Jupiter di rumah hubungan dan Venus di rumah cinta, fase ini sangat mendukung kehidupan asmara dan relasi. Terutama jika kamu Capricorn, lahir bulan Desember. Konjungsi ini sangat kuat untukmu. Jadi jika kamu butuh bantuan, kamu bisa cari orang lain. Kamu juga bisa menikmati hal-hal yang menyenangkan seperti makan malam romantis, menari bareng pasangan, liburan bersama, atau melakukan hobi lainnya. Ini semua akan menjadi tempat healing untukmu. Peristiwa besar lainnya adalah Uranus masuk ke rumah ke-6 setelah 7-8 tahun di rumah kelima. Ini prediksi untuk 7 tahun ke depan. Rumah ke-6 adalah rumah pekerjaan, rutinitas, dan kewajiban. Uranus adalah planet kebebasan. Ia ingin membebaskanmu dari hutang, tanggung jawab berat, pekerjaan 9 to 5, atau rutinitas yang tidak sesuai dengan dirimu. Energi Uranus bisa membuatmu berhenti kerja, ganti pekerjaan, atau menemukan pekerjaan yang lebih otentik. Jika kamu bekerja hanya demi uang tanpa passion, energi Uranus akan mengganggu kamu sampai kamu menemukan sesuatu yang benar-benar cocok. Banyak orang dengan Uranus di rumah ke-6 sering ganti-ganti pekerjaan sampai menemukan yang cocok, atau bekerja lebih fleksibel seperti freelance. Uranus juga berkaitan dengan teknologi baru, AI, atau digitalisasi. Kamu mungkin akan mengintegrasikan teknologi baru dalam pekerjaanmu, bahkan jika kamu belum siap sekalipun. Jika Uranus membentuk aspek harmonis, perubahan akan terasa mudah. Tapi jika tidak, akan terasa mengganggu tapi tetap perlu. Uranus juga mempengaruhi kesehatan dan rutinitas. Rutinitas harianmu bisa berubah drastis, dan kamu perlu beradaptasi dengan cepat. Mungkin kamu akan memulai metode kesehatan baru, atau mengalami jadwal yang berubah-ubah. Pada akhirnya, Uranus ingin membebaskanmu dari pekerjaan, kebiasaan, dan rutinitas yang tidak lagi sesuai, dan menggantinya dengan yang baru. Jadi, Capricorn, jika kamu butuh bantuan, manfaatkanlah energi Jupiter dengan meminta bantuan orang lain, dan gunakan energi Venus untuk hal-hal kreatif dan bersenang-senang untuk menyeimbangkan tekanan dari rumah keempat. Selanjutnya, zodiak Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius Sun, Moon, atau Rising, planet penguasamu yaitu Uranus sekarang sedang bergerak maju menuju Gemini. Semua orang akan merasakan energi Uranus, tetapi Aquarius yang paling kuat terdampaknya karena ini adalah planet penguasamu. Gemini adalah zodiak elemen angin. Jadi energi yang kita terima dari Uranus adalah energi kebebasan dan orisinalitas. Dan ini terjadi di rumah kelima kamu. Yang rumah kelima itu sendiri adalah rumah kreativitas, kebahagiaan hidup, dan sisi kekanak-kanakan dalam diri kita. Jadi di sini bisa diartikan kamu akan mendapatkan ide-ide kreatif, kamu memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang kreatif, unik, dan original. Uranus akan membuatmu berkembang menjadi lebih orisinal, otentik, menjadi diri sendiri, dan menemukan bakat alami. Uranus adalah planet kebangkitan. Jadi selama 7 tahun ke depan, kamu bisa menemukan bakat, minat, atau hobi yang sebelumnya tidak kamu sadari. Dan itu bisa sangat mengejutkan bahkan bagi dirimu sendiri. Aquarius sering mengejutkan diri mereka sendiri karena planet penguasa mereka, Uranus, itu sifatnya tidak terduga. Kadang hidup terasa stabil, lalu tiba-tiba berubah drastis. Tapi sekarang keunikanmu akan lebih selaras dengan perubahan dunia. Kamu tetap akan menjadi berbeda dan unik, tetapi tidak akan terlalu mengganggu kehidupan orang lain seperti sebelumnya. Kecuali Uranus membentuk aspek sulit di birth chartmu. Jika Uranus membuat aspek harmonis, perubahan akan terasa lebih mudah. Sebaliknya jika Uranus membentuk aspek sulit, perubahannya bisa lebih kacau, tetapi tetap membawa inovasi yang dibutuhkan. Aquarius menguasai aspek teknologi baru seperti kripto, media sosial, AI, atau robotika. Saat Uranus masuk ke rumah kelima, kamu bisa secara alami mengembangkan bakat dalam hal-hal ini, bahkan sebagai hobi sekalipun. Kamu mungkin menggunakannya dalam pekerjaan, proyek kreatif, bisnis, atau bahkan dalam cara membesarkan anak. Kamu akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru tanpa banyak kesulitan. Jadi bagi Aquarius, kekhawatiran seperti apakah aku akan tergantikan oleh AI tidak terlalu relevan untuk kamu. Kamu justru akan menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri dan tetap relevan. Rumah kelima juga berkaitan dengan ekspresi diri. Ekspresi diri di sini bukan hanya sekedar bicara, tapi bagaimana kamu tampil di dunia. Kamu akan mulai menyelaraskan diri dengan realitas baru ini dan menggunakan kreativitasmu untuk memanfaatkannya. Selain itu, Uranus di rumah kelima juga mempengaruhi kehidupan asmara. Kamu bisa jatuh cinta secara tiba-tiba, kehamilan mendadak, putus hubungan, atau menjalin hubungan dengan orang yang sangat berbeda. Bisa berbeda ras, kepribadian, dan lain-lain. Intinya Uranus memberikan banyak kejutan dalam kehidupan romantis dan hobi. Sekarang kita fokus ke April secara spesifik. Di bulan April ini banyak planet berkumpul di rumah ketiga kamu, dan ini bukan planet yang mudah.
Saturnus dan Mars akan bertemu, dan dua planet ini cukup menantang. Tapi menantang di sini bukan berarti buruk. Mars, Saturnus, dan Merkurius membentuk triple conjunction atau konjungsi tiga planet, salah satu terbesar di tahun ini. Konjungsi berarti awal baru atau situasi baru yang harus kamu hadapi. Ini memberi arah baru untuk energi dan usaha kamu selama 2 tahun ke depan. Dan ini terjadi di rumah ketiga, yaitu rumah pikiran, komunikasi, keterampilan, dan pengetahuan. Kamu mungkin memerlukan usaha ekstra terkait mental di bulan April ini seperti fokus, konsentrasi, penggunaan skill, dan komunikasi. Konjungsi ini terjadi sekitar 17-21 April, terutama tanggal 18-20. Ini bisa memicu konflik, perdebatan, perbedaan pendapat dengan orang lain, baik itu saudara, tetangga, rekan kerja, atau teman. Saturnus sendiri adalah planet yang berat dan penuh dengan tantangan. Jadi kamu harus lebih bersabar dan jangan terlalu impulsif dalam menghadapi situasi apapun. Gunakan energi ini untuk sesuatu yang produktif, seperti belajar skill baru, proyek bisnis, komunikasi, menulis, berbicara, marketing, dan lain-lain. Ada 5 konjungsi di rumah ketiga kamu, yaitu New Moon, Saturnus, Mars, Merkurius, dan Neptunus. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk belajar sesuatu seperti bahasa baru, software, AI, atau keterampilan baru. Tapi kamu juga perlu berhati-hati terkait masalah dengan saudara, masalah perangkat elektronik, mobil, atau perjalanan. Karena konjungsi Mars dan Saturnus bisa meningkatkan resiko kecelakaan atau kerusakan. Bulan April ini juga waktu yang bagus untuk mengontrol kebiasaan, seperti penggunaan media sosial. Karena konjungsi Saturnus dan Mars memberi disiplin dan tekad kuat. Lalu Jupiter bergerak maju di rumah ke-6 sampai bulan Juli. Jadi hal terkait pekerjaan dan rutinitas bisa berjalan dengan baik. Kamu bisa memulai rutinitas kesehatan yang kamu nikmati. Lalu Venus berada di rumah ke-4, yang berarti rumah dan keluarga akan menjadi sumber ketenangan kamu. Ini waktu yang baik untuk mempercantik rumah, membeli furnitur, atau urusan properti lainnya. Namun hal terkait dokumen, komunikasi, negosiasi, dan kerjasama tim kecil akan terasa lebih menekan. Di situ kamu perlu berhati-hati, tetapi tetap maju dengan usaha dan fokus yang lebih besar. Selanjutnya, zodiak Pisces. Untuk teman-teman Pisces Sun, Moon, atau Rising, sebelumnya sempat ada beberapa situasi intens ketika Merkurius bertemu Mars di bulan Maret. Tapi sekarang Merkurius di bulan April sampai pertengahan April sendirian di rumah pertama kamu. Jadi ada banyak aliran informasi bisa kamu terima di awal bulan ini. Proyek yang berhubungan dengan menulis, berbicara, berkomunikasi, atau perjalanan bisa berjalan dengan cara yang positif. Semua pekerjaan mental bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah tanggal 15, Merkurius juga bergabung dengan semua planet di rumah kedua kamu. Jadi Pisces, sekarang kamu bisa bernapas lega, terutama semakin kita maju ke bulan April. Dan sejak awal April pun sudah jauh lebih mudah untukmu. Tapi kamu perlu tahu bahwa ada konsentrasi besar planet di rumah kedua kamu hampir sepanjang bulan April. Meskipun cenderung tenang, tapi akan tetap ada awal baru karena ada New Moon yang terjadi di rumah kedua kamu pada tanggal 17 April. Dan ada konjungsi Mars dan Saturnus pada tanggal 19 April. Mereka memulai siklus baru selama 2 tahun di sana. Dan ada konjungsi Saturnus-Neptunus, lalu pada tanggal 20 ada konjungsi Neptunus, Mars, Saturnus. Jadi konjungsi 3 planet Saturnus, Mars, Neptunus ini terjadi tanggal 19 sampai 20 April di rumah kedua kamu. Ini bisa menjadi waktu yang penting dalam hal uang atau keamanan finansial. Kamu mungkin perlu membuat keputusan penting terkait hal-hal tersebut. Perlu diingat, ini adalah awal baru, bukan sesuatu yang lama. Jadi perkembangan baru bisa muncul di sana. Mungkin juga akan ada sesuatu yang memaksamu, karena Saturnus dan Mars itu sifatnya keras. Mereka tidak memanjakan. Mereka seperti mengajarkan kamu berenang dengan melempar kamu ke dalam air. Tapi mereka tetap mendorong kamu untuk mengeksplorasi sumber penghasilan alternatif, dalam hal ini adalah keuangan. Energi Saturnus adalah pengorbanan kenyamanan, keluar dari zona nyaman, keluar dari hal-hal yang familiar, dan juga melakukan sesuatu secara legal tanpa jalan pintas. Secara keseluruhan, mungkin mulai dari awal April selama 2 tahun ke depan, ini akan mulai memberikan hasil finansial, dan kamu diminta melakukan pekerjaan besar terkait pembaruan keuangan dan sumber baru. Ketika Saturnus dan Mars bersama, energinya seperti atlet angkat beban. Lalu rumah kedua juga berkaitan dengan makanan atau apa yang kamu masukkan ke tubuhmu. Jadi untuk Pisces, sekarang kamu bisa melakukan hal-hal sulit yang sebelumnya tidak bisa kamu lakukan. Mars memberimu motivasi, Saturnus memberikan ketahanan. Kamu bisa menerapkannya pada pola makan, belajar memasak, dan sebagainya. Kamu juga mungkin akan bersinggungan hal-hal berkaitan dengan gigi, karena rumah kedua juga berkaitan dengan gigi. Jadi mungkin kamu bisa saja melakukan perawatan gigi atau sejenisnya. Di bulan April, kamu berada di bawah perlindungan kuat dari Jupiter dan juga Venus. Hal-hal terkait rumah kelima akan bagus, yaitu kehidupan percintaan, hobi kreatif, proyek kreatif, atau bisnis yang kamu ciptakan sendiri. Ini semua mulai berkembang dan memberi hasil nyata. Rumah kelima juga berkaitan dengan anak-anak. Jadi mungkin juga terjadi perkembangan positif terkait anak kamu jika kamu sudah memiliki anak. Sebagai catatan, Saturnus di rumah kedua mengingatkan untuk tetap berhati-hati secara finansial. Jika ingin investasi, pilih yang jangka panjang dan stabil, bukan yang berisiko tinggi.
Lalu Venus di rumah ketiga di bulan April menunjukkan waktu yang baik untuk perjalanan pendek, membeli kendaraan, atau alat komunikasi, karena kamu akan mendapatkan kualitas yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi atau kerjasama tim juga bisa berjalan dengan lancar. Aktivitas rumah ketiga seperti belajar, perjalanan santai, komunikasi, semuanya terasa mudah dan nyaman. Lalu peristiwa besar lainnya adalah Uranus. Uranus pindah ke rumah keempat selama 7 tahun ke depan. Jadi ini sifatnya bukan jangka pendek. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah, tempat tinggal, dan keluarga akan mengalami perubahan signifikan dan kamu harus menghadapinya. Bahkan jika kamu tidak punya rencana pindah rumah atau mengubah kehidupan keluarga, perubahan itu tetap akan terjadi dan biasanya mengejutkan. Kamu mungkin pindah tempat tinggal, bahkan ke negara lain, atau mengalami perubahan besar dalam keluarga, seperti ada anggota baru, perpisahan, perubahan hubungan dengan orang tua, dan sebagainya. Uranus juga memutus ikatan karma keluarga dan memutus pola turun-temurun seperti perceraian, penyakit, atau kebiasaan buruk. Ini adalah proses pembebasan meskipun kadang terasa mengganggu. Sebagai zodiak mutable, kamu mudah beradaptasi. Jadi, walaupun perubahan besar terjadi, kamu bisa menyesuaikan diri.